Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dia Ayu Purnamasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan praktikum 9 Insertion Sort Algoritma Pengurutan. Oke. Algoritma pengurutan insertion sort ini pada dasarnya adalah memilah data yang akan diurutkan. Nah, algoritmanya seperti ini. Di sini ada data, kemudian kita cek bilangannya dari yang kiri sampai yang paling kanan. Kita mulai dari yang paling kiri di sini. Bilangan pertama angka 3 dan bilangan kedua adalah angka 10. Nah, kita bandingkan 3 dengan 10 ini lebih kecil yang mana. Jika lebih kecil yang di sebelah kirinya, maka tidak akan ditukar. Dan apabila lebih besar, maka akan ditukar. Oke. Nah, karena bilangan pertama ini lebih kecil dari bilangan kedua yaitu 10, maka tidak ditukar. Kita coba lagi pada bilangan selanjutnya, 10 dan 4. Nah, 4 ini berarti lebih kecil daripada 10, maka kita tukar. Lakukan itu sampai bilangan terakhir, dan di sini sudah selesai terurut. Jadi angka yang ditampilkan hasil terakhir itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi datanya sudah terurut. Nah, untuk modul ini di sini ada percobaan, ada 3 percobaan dan ada latihan. Nah, untuk latihan di sini saya akan mengerjakan yang ganjil. Kita coba terlebih dahulu pada percobaan. Untuk percobaan pertama di sini ada kelas insertion demo yang di dalamnya ada public static void insertion sort integer array A, dan di dalamnya lagi ada for perulangan integer i sama dengan 1 yang dimulai dari 1, i kurang dari a length panjang karakter a, dan i plus plus i terus ditambahkan. Kemudian di dalamnya lagi ada integer k sama dengan variabel a array i, dan integer j sama dengan variabel i dikurangi 1. Lalu di sini juga ada while ketika j lebih dari sama dengan 0 dan a array j lebih dari k, maka akan menjalankan ini a array j plus 1 sama dengan a array j min min. Kemudian di luar while ada a array j plus 1 sama dengan k. Kemudian di sini ada public static void tampil dengan integer data yang di dalamnya terdapat for integer i sama dengan 0, i kurang dari data dan dot length, i kurang dari panjang karakter data i plus plus. Kemudian akan menampilkan data array i plus ini spasi, maka akan ditampilkan. Kemudian di sini ada public class dan di dalamnya ada public static void main yang di dalamnya lagi ada integer a dengan data 10, 6, 8, 3, 1, dan akan ditampilkan insertion demo tampil a, datanya akan ditampilkan. Kemudian akan di insertion sortkan data a yang tadi, kemudian akan ditampilkan lagi. Kita run. Mohon maaf ini agak sedikit lemot ya.
Nah, di sini sudah tampil. Di sini data yang awal tadi A-nya ditampilkan 10, 6, 8, 3, 1, kemudian diurutkan menggunakan metode insertion sort dengan secara ascending. Jadi 1, 3, 6, 8, 10. Oke. Selanjutnya percobaan kedua di sini sama seperti yang tadi. Namun di sini perbedaannya adalah di bagian ini. Yang di sini ini kurang dari, ini akan mengurutkan data secara descending. Sedangkan percobaan satu yang ini lebih dari. Nah, ini mengurutkan data secara ascending. Langsung saja coba kita run ya. Nah, data awalnya tadi 10, 6, 8, 3, 1, kemudian diurutkan secara descending jadi 10, 8, 6, 3, 1. Oke. Kemudian percobaan 3. Di sini cobaan 3 di sini insertion sort secara ascending dengan data double. Jadi di sini untuk yang percobaan 1 dan 2 tadi dengan parameter integer A, sedangkan yang percobaan 3 double array A. Menggunakan data double. Kita coba run. Nah, untuk data double di sini ada 10.3, 6.2, 8.4, 3.6 dan 1.1 dan diurutkan secara ascending menggunakan insertion sort. Berarti data double-nya dimulai dari 1.1, 3.6, 6.2, 8.4 dan 10.3. Oke. Untuk percobaan sudah selesai dan kita langsung pada soal latihan. Oke, kita coba lihat soalnya. Untuk nomor 1, buatlah program sorting insertion dengan parameter array integer. Oke, sebenarnya ini sama seperti yang tadi. Dalam kelas ada public static void insertion sort dengan parameter integer array A. Kemudian di dalamnya ada perulangan for integer i sama dengan 1 dan i kurang dari a length panjang karakter a dan i terus ditambahkan. Kemudian di bawahnya ada integer k sama dengan a array i dan integer j sama dengan variabel i min 1. Dan di sini ada while ketika j lebih dari sama dengan 0 dan a array j lebih dari k, maka akan a j plus 1 sama dengan a array j min j terus berkurang. Kemudian di luar while ada a j plus 1 sama dengan k. Nah, dan di sini ada void tampil dengan integer data yang di dalamnya ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari data.length dan i plus plus. Terus data ditampilkan, data dengan array i akan ditampilkan, dan dalam
public class main, ada public static void main dengan datanya di dalam dengan yang di dalamnya ada integer a dengan data 31, 12, 30, 21 dan 4. Kemudian sama seperti yang tadi akan ditampilkan tampilan sebelum diubah, kemudian akan di insertion sortkan, kemudian akan ditampilkan setelah berubah. Kemudian kita coba run. Nah, tampilan sebelum diubah 31, 12, 30, 21, 4. Sedangkan tampilan setelah diubah 4, 12, 21, 30, dan 31. Ini tampilan secara ascending dengan data integer. Oke, kemudian untuk soal nomor 3, buatlah fungsi tampil untuk menampilkan data. Oke. Di sini ada kelas insertion demo yang di dalamnya terdapat public static void insertion sort integer a, integer array a, yang di dalamnya terdapat perulangan for integer i sama dengan 1, i kurang dari a dot length panjang karakter a, dan i plus plus, i terus ditambahkan. Kemudian di bawahnya lagi ada integer k sama dengan a array i, dan integer c sama dengan i min 1. Lalu ada while ketika j lebih dari sama dengan 0 dan a array j lebih dari k, maka a j plus 1 sama dengan a array j min min. Di luar while ada a j plus 1 sama dengan k. Kemudian sebenarnya sama seperti yang tadi, namun bedanya cuma di fungsi kita diperintahkan untuk membuat fungsi tampil, dan kita coba run. Nah, sama ya tampilannya seperti yang tadi. Tampilan sebelum diubah, datanya akan ditampilkan, data yang ini. Kemudian setelah di insertion sortkan, akan tampil seperti ini, 4, 12, 21, 30, 31 yang secara ascending. Oke, untuk soal nomor 5 kita lihat soalnya. Buatlah program sorting insertion dengan parameter array number. Oke, soal nomor 5. Di sini ada kelas insertion demo. Ini fungsinya public static t extend number void insertion sort t array a. Kemudian di dalamnya terdapat for integer i sama dengan 1, i kurang dari a dot length i plus plus. Lalu di dalamnya lagi ada t k sama dengan a array i, dan integer j sama dengan i kurang i 1. Dan ada while ketika j lebih dari sama dengan 0 dan a array j dot double value lebih dari k dot double value, maka akan a j plus 1 sama dengan a array j dan j min min. Kemudian di luar while ada a array j plus 1 sama dengan k, dan di sini ada fungsi tampil public static t void tampil dengan t data, yang di dalamnya terdapat perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari data dot length i plus plus, dan akan ditampilkan data array i. Dan di sini ada public static void main dengan integer a datanya ini, dan akan ditampilkan tampilan sebelum diubah. Tampilan di sini akan ditampilkan, kemudian akan di insertion sortkan, kemudian akan tampil setelah data berubah. Kita coba run.
Nah, tampilannya seperti yang tadi. Kemudian soal nomor 7, buatlah program sorting insertion dengan parameter array yang memenuhi t extend comparable. Di sini sama seperti yang tadi, ada kelas insertion demo yang di dalamnya terdapat public static t extend comparable dengan void insertion sort dengan t array a. Yang di dalamnya ada perulangan for integer i sama dengan 1, i kurang dari a.length i++. Kemudian ada tk sama dengan a array i dan integer j sama dengan i dikurangi 1. Kemudian ada while ketika j lebih dari sama dengan 0 dan a array j dot compare to k lebih dari 0, maka akan a array j plus 1 sama dengan a array j dan j min min. Di luar while ada a array j plus 1 sama dengan k. Kemudian di sini akan tampil public static t void tampil dengan parameter t data, dan kemudian di sini ada public static void main dengan integer a datanya. Kemudian tampilan sebelum diubah akan menampilkan data yang di sini. Kemudian dilakukan insertion sort dan akan ditampilkan data setelah diubah. Kita coba run. Nah, sama seperti yang tadi tampilannya. Oke. Nomor 9 di sini saya membuat dua kelas dalam satu package. Di sini yang pertama isinya dulu mainnya. Di sini ada public kelas mahasiswa implement comparable yang di dalamnya terdapat privat string nrp dan privat string nama. Kemudian di bawahnya lagi ada public mahasiswa dengan parameter string nrp dan string nama, dan di dalamnya terdapat this.nrp sama dengan nrp dan this.nama sama dengan nama. Kemudian di sini ada public string get nama dengan dan yang di dalamnya terdapat return nama. Lalu di bawahnya terdapat public void set nama dengan parameter string nama yang di dalamnya terdapat this.nama sama dengan nama. Yang di bawahnya lagi terdapat public string get nrp yang di dalamnya ada return nrp. Lalu di bawahnya lagi ada public void set nrp dengan parameter string nrp yang di dalamnya terdapat this.nrp sama dengan nrp. Lalu di sini ada override public string to string yang di dalamnya terdapat return. Di bawahnya lagi ada override public integer compare to dengan parameter objek 0 objek o yang di dalamnya ada mahasiswa M2 sama dengan mahasiswa objek O. Kemudian return this.nrp.compare to parameter M2.nrp. Nah, di sininya terdapat import java.util.array yang di bawahnya lagi ada kelas yang di dalamnya terdapat public void main. Kemudian di dalamnya terdapat mahasiswa dengan variabel data mahasiswa array yang di dalamnya berisi data mahasiswa, name mahasiswa 27 dia, name mahasiswa 29 Alvan, name mahasiswa 26 Dani, name mahasiswa 28 Alvan. Ini datanya akan ditampilkan nantinya. Kemudian di sini data sebelum sorting akan ditampilkan. Kemudian akan dilakukan array to string data mahasiswa plus array
dot sort parameter data mahasiswa. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan data setelah disorting. Kita coba run. Data sebelum disorting, NLP27 nama dia, NLP29 nama Afan, NLP26 nama Dani, NLP28 nama Alvan. Dan data setelah disorting dari NLP26 nama Dani, NLP27 nama dia, NLP28 nama Alvan, dan NLP29 nama Afan. Nah, seperti itu. Jadi ini diurutkan. Oke. Untuk praktikum 9 insertion sort telah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.